Selain harus kehilangan calon buah hatinya, Kiki juga harus menerima kenyataan jika ovarium kirinya juga harus diangkat lantaran telah digerogoti kista. Pemirsa Silet RCTI, kasus kematian Andante Halif Pramudityo alias Dante kembali mengungkap fakta baru yang mengejutkan. Kemarin Polda Metro Jaya mengungkap hasil pemeriksaan yang mengejutkan terkait kebohongan tersangka Yuda Arfandi. Ya, lewat hasil pemeriksaan poligraf yang dilakukan pihak kepolisian, berbohong perihal sangkalan bahwa dirinya tidak mencari informasi letak CCTV di kolam renang. Itu artinya, ya memang betul merencanakan persiapan sebelum akhirnya melakukan tindakan keji terhadap korban. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh ahli poligraf beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli poligraf, yang pertama tentang browsing CCTV kolam renang. Tentang browsing CCTV kolam renang. Hasil pemeriksaan ahli poligraf menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ahli poligraf itu menunjukkan bahwa subjek yang diperiksa atau tersangka itu berbohong. Subjek yang diperiksa atau tersangka itu berbohong. Inilah yang akan terus didalami karena tersangka tidak mengakui reka ulang adegan ke-13 ini. Itu boleh-boleh saja dan itu merupakan hak tersangka, ya. Ini akan didalami terus. Tadi Pak Dirreskrim menyampaikan ini adalah rangkaian peristiwa yang terus didalami dengan pasal-pasal yang sudah dipersangkakan kepada tersangka, dari mulai pembunuhan berencana, kemudian dilapis dengan pembunuhan biasa, kemudian dilapis juga dengan kekerasan terhadap anak hingga karena lalainya menyebabkan orang. 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya saya udah nggak bisa komentar, sangat kecewa, udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana gitu. Tak hanya itu, yang lebih membuat publik geram, tersangka Yuda Arfandi juga ternyata berbohong terkait bahwa dirinya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kekasihnya sekaligus ibu Dante, Tamara Tiasmara. Lantas, apakah tersangka YA juga dilaporkan oleh Tamara perihal kasus kekerasan tersebut yang akan semakin menambah ancaman hukumannya? Hal yang kedua yang ditemukan berbohong adalah tentang pertanyaan terkait kekerasan fisik terhadap saudari Tamara. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh ahli, itu menunjukkan bahwa tersangka berbohong atau deception indicated. Kan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu, tersangka saya itu nggak mungkin kasih. Saya itu percaya sama dia, kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin ditipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Jika terbukti bersalah, YA pun terancam pasal berlapis terkait pembunuhan berencana, kekerasan terhadap anak, hingga kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman maksimal hukuman mati. Namun yang masih menuai rasa penasaran publik, salah satunya motif tersangka tega melakukan perbuatan keji tersebut.
Di balik segala kesedihan dan kemarahan mereka, Tamara dan Angger berharap tersangka dihukum dengan seadil-adilnya. Semoga kasusnya juga cepat selesai, biar Dante juga tenang gitu aja sih. Ya semoga tersangka bisa dihukum seadil-adilnya. Aku maafin, tapi proses hukum kan harus tetap berjalan. Kalau maaf udah aku maafin pasti. Ya teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Berbeda kisah dengan duka Tamara Tiasmara yang kehilangan Dante dan kini tengah heboh karena terkuak Yuda Arfandi, sang tersangka, melakukan kebohongan dari hasil tes poligraf. Dari kisah pasangan komika Kiki Saputri dan Muhammad Khairi, kini juga tengah dipayungi lara mendalam. Setelah sang calon buah hati yang sudah begitu ditunggu-tunggu kehadirannya ternyata harus hilang seketika lantaran Kiki mengalami keguguran di usia kehamilan 10 minggu. Yang lebih mendera duka, selain harus kehilangan calon buah hatinya, Kiki juga harus menerima kenyataan jika ovarium kirinya juga harus diangkat lantaran telah digerogoti kista. Dan inilah tangis lara Kiki Saputri saat menceritakan keguguran yang dialaminya. Di usia kandungan 2 bulan setengah. 12 setengah, 10 minggu. Jadi ternyata ovarium tuba Fallopian apa ovarium sini? Ovarium. Tuba Fallopian itu tepatnya ovarium. Iya, ovarium kiri Kiki itu udah diselumutin oleh kista. Jadi ini ovarium, kista itu udah menggerogoti ovarium sebelah kiri Kiki dan dokter bilang ini harus diangkat. Ovarium sebelah kiri Kiki dan dokter bilang ini harus diangkat. Aku nggak tahu kalau perempuan gimana rasanya. Walaupun alhamdulillah dokter bilang ovarium kanan masih bagus banget, salurannya juga bagus, salurannya bagus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih doanya, supportnya semua. Cuma 2 hari Jadi tapi kenapa sih penyebabnya udah? Satu kondisi aja lagi kurang enak, kurang fit, kayak nggak enak badan, kecapean juga mungkin kemarin di atas darah sampai naik di atas rata-rata. Makanya saya pulang berobat saya belum bisa ngomong bicara banyak, tapi terima kasih banyak udah ketemu ya. Tapi insyaallah besok lusa saya kabarin kita bisa bicara banyak gitu loh. Baik sih kalau setahu saya sih, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Paling kalau ya namanya orang biasa nih mah kalau ke rumah sakit udah biasa atau berobat karena memang udah rutin. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Ya, hal ini pula yang kini dirasakan Kiki Saputri pasca kehilangan calon buah hatinya. Karena selain keberadaan kista yang berada di luar dinding rahimnya, penyebab keguguran yang dialami Kiki juga lantaran ritme kerjanya yang tidak berkurang saat dirinya tengah hamil, yang berujung pada istirahat yang kurang, serta pola makan yang tidak sehat yang ikut mempengaruhi perkembangan janin di rahimnya. Kista sayang, jaga-jaga kesehatan semuanya ya. Lantas, apa sebenarnya penyebab munculnya kista? Dan apa saja gejalanya khususnya pada ibu hamil? Berikut penjelasan Dr. Evander Utama Fmas, SPOG, MSc kepada tim Silen. Kista tuh ada banyak macamnya kista indung telur ya. Jadi di indung telur ada kista, artinya ada penumpukan cairan di indung telur. Itu macamnya ada banyak. Jadi nggak cuma satu macam kista. Iya, jadi apakah semua kista harus dioperasi? Jawabannya enggak ya, enggak semua kista harus dioperasi. Jadi hanya kista-kista tertentu aja yang perlu dioperasi. Dan tentunya nanti keputusan harus dioperasi atau enggak, itu dari dokternya, bukan dari pasiennya, tergantung dari dokternya. Di balik tangis Kiki Saputri yang harus menerima takdir kehilangan calon buah hatinya, sosok Muhammad Khairi, suami Kiki Saputri juga menjadi sorotan netizen.
Ya, meski mendampingi Kiki saat sang istri menjelaskan kronologis keguguran yang dialaminya dan bahkan sampai menangis terus, namun gestur Khairi yang terlihat kurang peka saat sang istri menangis justru memantik cibiran netizen. Pasalnya, Khairi terlihat tidak berusaha menguatkan Kiki, misalnya dengan cara menggenggam tangan, memeluk, atau sekedar mengusap punggung sang istri yang tengah berkalung duka mendalam. Karena udah siap semuanya, jadi makanya aku omongin, tapi aja nangis ya. Meraih keberkahan Ramadan bersama layar drama Teroke. Menemani Anda mulai dari sahur. Tukang bubur pengen naik haji menjemput berkah. Yana jadi istrinya Samsul. TKP para wali. Jangan coba-coba nyolong pahala azan gue. Pantas gitu masuk ke tempat sesuci. Ramadan pertama. Besok kan udah puasa. Malam ini kita tarawih di masjid. Siapa nih, Gap? Calon istri Agam. Hingga menjelang waktu berbuka. Tukang ojek preman. Yang namanya jodoh, bisa aja tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di depan pintu. Assalamualaikum ya. Aku mencintaimu karena Allah. Cantik. Harusnya juga pintar mengaji. Lo yakin bakal melanjutkan pernikahan ini? Cinta berakhir bahagia. Aing malu punya ibu seperti ibu. Mendingan kamu deketin tuh cowok. Cinta tanpa karena. Pernikahan kami sudah sah. Semoga pernikahan kami bisa awet. Nikmati program pilihan Teroke selama Ramadan hanya di RCTI.